Kenapa aku harus dengar kamu? Akulah presiden grup ini. Tanda kontrak dengan siapa? Itu kuputuskan. Dengar ya, uang ini lebih baik kuberi orang lain daripada Hong Yuan. Bocah perempuan sialan, pulang sekarang. Nona Shu, tolong ikut kami. Direktur Chen menunggumu. Ambil uang ini. Bantu urus mereka. Sayang, bukan urusanmu. Oh begitu, kalian senang menindas orang? Itu bagaimana? Bermain sandiwara ya. Serang. Aku sangka kemampuanmu lumayan bagus. Hanya tahu sedikit. Sekumpulan orang tak berguna. Ayo, serang dia. Aku sangka caramu memukul cukup baik. Tentu. Pukulan mematikan. Siapa yang tak bisa? Berani memukulku? Menghina aku sama dengan menghina Direktur Chen. Kalian akan menyesal. Strategi 36. Kabul yang terbaik. Cepat, cepat, cepat. Aman akhirnya. Nona Shu, genggamanmu kuat juga. Itu, bagaimana kalau masuk dulu? Ku buatkan air. Baik. Kenapa kalian bisa sampai sini? Bagus. Pantasan telepon tak diangkat. Ternyata menyembunyikan laki-laki liar di rumah. Asik ya, Nyonya, tolong bicara sopan. kamu. Iya, Ibu. Jangan bicara begitu. Mungkin dia pacar kakak. Urusi dirimu sendiri dulu, baru urusi aku. Shuji, aku adalah istri sah ayahmu. Kok kamu bicara seperti ini? Ibuku juga ingin yang terbaik untukmu. Kamu harus menghormatinya. Sayang, nanti papa pulang, kamu akan kena hukum. Mencela aku. Itu untuk kebaikanku. Kamu si anak ketiga ini. Setiap hari tinggal di rumah tua keluarga kami. Makan punyaku, minum punyaku, pakai punyaku. Kamu malah berani mengajarkanku? Omong kosong, anak ketiga apa? Kamu anak tanpa ibu. Sama sekali tak punya tata krama. Kakak, kamu tidak berbakti seperti ini. Apa papa tahu? Dan lagi, kakak, kenapa kamu bawa pengemis pulang? Tapi ya memang sudah lama sendiri kelaparan sampai tak pilih-pilih. Itu juga wajar sih. Adikku yang baik. Kamu sedang bicara tentang dirimu sendiri kan? Setiap hari di luar menggoda laki-laki liar, merebut pacar orang. Kalau soal tak pilih-pilih saat kelaparan, aku memang agak kalah jauh darimu. Kamu si sayang ini, kamu ngomong siapa? Apa kamu sakit? Kamu si sayang ini memukul putriku. Mau memukulku juga ya? Laujang cepat pulang. Aku beritahu kalian. Sekarang cepat pergi dari rumahku 10 Jang Guoqiang datang, aku tetap akan pukul. Pergi, ibu. Ini yang kau bilang akan selesai? Direktur Chen, sungguh bukan karena kami tak becus. Awalnya kami menghadapi perempuan itu lebih dari cukup. Siapa sangka di tengah jalan muncul orang tak terduga. Jurusannya sangat hebat. Kami benar-benar tak bisa kalahkan Direktur Chen. Maafkan saya kali ini. Kasih kesempatan. Pergi sana. Shuji, kali ini kau beruntung. Masih ada waktu panjang.
Kau terluka. Kenapa tak bilang? Tak apa, luka kecil tak masalah. Ayo, lepaskan bajumu. Hah? Oh, Kau bengong apa? Lepas semua, aku periksa lukamu. Tubuhnya sepertinya lumayan Shu. Nona Shu. Nona Shu. ini bukan luka kecil. Harus segera diobati. Bisa infeksi. Kalau nanti nyangkut padaku bagaimana? Nona Shu. Tenang saja. Aku ini punya hati nurani. Tidak serakah. Kupingnya juga tajam. Sudah cepat pergi bersihkan diri. Aku carikan baju bersih. Sudah selesai? Otot dadanya lumayan ya. Nona Shu. Kau sudah puas melihat? Itu, kenapa kau berpakaian seperti ini? Aku pergi dulu. Kenapa kau berpakaian seperti ini? Aku pergi dulu. Saat dia diam, tidak terlihat terlalu galak. Bahkan agak imut. Lihat apa? Ada apa di wajahku? Tidak. Tidak ada apa-apa. Kamu cukup cantik. Jangan banyak omong manis. Aku tanya kamu, siapa namamu? Umur berapa tahun ini? Tinggal di mana? Aku tidak tahu. Tidak tahu. Jangan-jangan kamu mau numpang hidup padaku? Aku benar-benar tidak tahu. Kepalaku sebelumnya mengalami benturan. Semuanya tidak bisa kuingat lagi. Bagaimana kalau kamu jadi pengawalku? Bagaimana? Kalau begitu aku bilang nama. Panggil saja Shuyan. Silakan masuk. Direktur Shu, halo. Saya Domo. Silakan duduk. Direktur Shu terlalu sopan. Kedatangan saya kali ini, terutama ingin memastikan masalah kontrak. Bos. 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 Ini pengawalku, Shuyan. Shuyan. Kok mirip sekali dengan bos? Jangan-jangan aku salah kenal? Tuan Shu? Segelas teh ini, sebagai permintaan maaf saya. Maaf, saya tidak sengaja. Shuyan tidak apa-apa, biar saya lihat. Ya apa-apa. Tanda lahir di pergelangan tangan ini benar, bos. Tapi kenapa dia tidak mengenaliku sekarang? Selama 3 tahun ini, apa yang sebenarnya terjadi? Direktur Shu. Tuan Shu, bisa menjadi pengawal di samping Anda, pasti ilmu bela dirinya hebat. Jujur saja, saya pernah menjadi tentara. Sedikit mengerti ilmu bela diri. Bolehkah saya minta petunjuk dari Tuan Shu? Ya, boleh. Kalian
Ayo coba. Baik. Hei, adikku sayang, kau pulang. Kak, dari nada bicaramu, sepertinya kau tak senang aku kembali ke kota Lu. Kau sudah di kota Lu? Aku hampir sampai di kantor. Cepat jemput aku. Ditutup ya. Halo, halo. Direktur Zhou, lain kali kalian bertanding, jangan lupa ajak aku. Sepakat. Sampai jumpa. Kak, lagi lihat apa? Heilin Yuan. Heilin Yuan. Kak, kenapa larang aku cari dia? Sudah 3 tahun aku cari dia. Bukan larang kau cari, tapi percuma kau cari. Karena selama 3 tahun dia hilang. Entah dia alami apa. Sepertinya dia amnesia. Amnesia? Sekarang dia pengawal presiden grup Shushi, namanya Shuyan. Tidak bisa. Aku harus cari dia. Tenang dulu. Masalah ini akan ku handle. Ngomong-ngomong, kau benar tak kenal Zoumu? Tak kenal. Mungkin dia salah ingat. Baiklah. Kebetulan sekali ya. Nona Shun, sudah larut, istirahatlah. Tidur dan bangun awal itu sehat. Ini baru jam berapa? Kau sudah mau tidur? Bagaimana kalau sebelum tidur kau ajari aku beberapa jurus bela diri? Kalau begitu ke ruang tamu. Apa sih? Kan aku bosnya. Sok gaya apa dia? Awas ku potong gajimu. Aku tidak belajar lagi. Tidak belajar lagi. Kenapa tiba-tiba berhenti? Zhoumu, Direktur Zhou, hari ini panggil aku. Bukan cuma minum kopi sesederhana itu. Jangan buru-buru. Lihat ini. Siapa kau sebenarnya? Denyut nadimu kacau, saatnya bertaruh. Kau baik-baik saja? Kalau aku tusuk jarum di kepalamu, kau tak akan bicara seenak itu lagi. Kau tak ingat apa-apa? Selain sakit. Aku juga sangat ingin memukulmu sekarang. Ini tidak mungkin. Lau mal. Lihat apa yang kau lakukan. Dengan reputasimu sebagai Ma Shenzhen. Tak apa-apa, aku pergi dulu. Tunggu sebentar. Apa? Jarum di kepalamu masih menancap. Semalam tidak pulang. Mau apa? Bukan apa-apa, aku cuma pulang sebentar ambil barang. Pulang? Kau sudah ingat? Haruskah kukatakan padanya? Tidak boleh. Tadi malam aku bertemu Zhoumu, tapi kami tak saling mengenali. Kalau sekarang aku buka identitas, hanya akan merepotkan mereka. Sedikit cukup untuk mengingat jalan pulang. Dasar kau. Jangan-jangan kau pura-pura lupa ingatan denganku. Masa sih, Nona Shun?
dengan bos wanita secantik dan sebaik Anda. Hidupku sudah di puncak. Basa-basi. Hindari inti masalah. Kau pasti sembunyikan sesuatu. Apa yang bisa kusembunyikan dari Anda? Shuji, buka pintu. Donat, bocah perempuan sialan. Keluarlah kau. Aksi seru dimulai. Kamu jadi berani ya? Bawa laki-laki liar pulang. Memukul adikmu. Bagaimana bisa aku membesarkan kau yang seperti ini, makhluk tak tahu malu ini? Aku tahu kakak tak suka aku. Tapi aku tak menyangka. Dia ajak orang lain pukul aku. Sudah cukup kalian berdua? Jiang Guoqiang, perhatikan. Ini baru pukulan. Kamu. Kamu apa? Pernah kau urus aku dari kecil? Ibuku juga dibunuh olehmu. Aku panggil kau ayah, sudah beri muka padamu. Tuan Zhang, Nona Shu adalah bosku. Siapapun tidak boleh menyakitinya sedikitpun. Bahkan ayahnya sendiri juga tidak boleh. Bagus. Dasar perempuan. Kau pikir cari laki-laki liar bantu kau itu hebat? Aku beritahu kau. Sejak kau bekerja sama dengan Zoshi, kau bukan lagi presiden grup Shushi. Sejak kau bekerja sama dengan Zoshi, kau bukan lagi presiden grup Shushi. Apa katamu? Kakak ada waktu pelihara laki-laki, tak ada waktu kembali ke perusahaan lihat. Kau keras kepala, menolak kerja sama dengan grup Hong Yuan. Direksi sangat tak puas padamu, sudah mencopot jabatan presidenmu. Bagaimana mungkin? Direksi, mana mungkin aku tak tahu. Kau pikir Shushi masih kau kendalikan? Dulu Situa Shui Guang itu menyerahkan perusahaan padamu. Para direktur sudah sangat tidak puas. Sekarang kau malah kerjasama dengan Joshi. Masihkan Shushi bisa menerimamu? Shuji, sekarang perusahaan ini milik keluarga Jiang, lihatlah kau masih berani ganggu aku nanti. Tapi ngomong-ngomong Zi, kau tuh anakku. Aku juga tidak mau melihatmu diusir dari perusahaan. Begini saja, kau tetap di Shushi bekerja di bawah WWA. Ayah masa suruh kakak bekerja di bawahku. Aku malah ingin minta kakak memberi aku bimbingan. Kalau begitu, baiklah. Pintu keluar di sini. Tuan Zhang, Nona Zhang, silakan pulang. Mana orangnya? Lelah sekali aku. Akhirnya bisa istirahat 2 hari. Nona Shu, ayahmu menyusahimu begitu. Kau tidak khawatir? Dia mengincar keluarga Shu bukan sehari 2 hari. Lagi pula aku masih punya. Punya apa lagi? Sekarang belum tahu latar belakangnya. Masa aku harus bilang padanya aku masih punya perusahaan lain? Jangan-jangan dia berkhianat, bagaimana? Lagi pula, aku masih punya kamu kan? Itu, lihatlah. Kamu ini tampan gagah, ganteng. Masa tega tinggalkan aku dalam kesulitan? Ini adalah seluruh hartaku, kuserahkan padamu. Tak kau sangka masih punya hati nurani juga? Aku lihat apa isinya? Ini hadiahnya. Maaf ya, aku sampai lupa. Waktu aku paling terpuruk, kamu pernah bantu aku. Kartu ini anggap saja sebagai ucapan terima kasih. Nggak usah. Aku Shuji, bosmu. Seberapapun susahnya aku nggak butuh kamu kasihani. Santai aja. Nanti kalau aku makan daging, kamu pasti dapat kuahnya. Terima aja deh. Beneran nggak usah. Kamu punya berapa duit sih? Di kartu ini ada 20 juta.
Seharusnya cukup buat ngebantu kamu sementara. Apa? Berapa? 20 juta. Kamu kerja apa sih? Kok bisa punya 20 juta? Sayangnya, cuma bawa kartu ini. Jadi dia kerja apa? Jangan-jangan kamu itu sayang? Hah? Sayang? Wah, kasihan banget. Masih muda-muda begini, udah harus jual tampang buat hidup. Kepalanya juga sampai rusak. Aku kasih tahu ya, aku cari nafkah. Ada batasannya. Tenang, nanti aku yang jagain kamu. Hah? Mulai besok, aku mau ke keluarga Shu bikin heboh. Cari duit, nafkahin keluarga. Sudahlah, salah paham ya sudah. Nanti aku jelasin lagi. Kamu siapa? Siapa saja bisa masuk. Aku saja nggak kenal, aku mantan presiden grup Shushu. Grup Shushu apa? Ini grup Jiangshi. Cepat pergi. Kak, kok datang? Kamu bahkan tidak kenal kakak kandungku. Maaf, Direktur Jiang. Ayo kak, aku sudah menyiapkan pekerjaan bagus untukmu. Pasti kamu suka. Kakak, meski kita keluarga, tapi perusahaan tidak bisa memberi keringanan. Jadi, Kamu mau aku jadi petugas kebersihan? Menyuruhmu bersih-bersih, itu kehormatan dari Direktur Jiang. Kalau mau, kerjakan. Kalau tidak, minggir. bicara apa kamu? Kakak, ini juga untuk kebaikanmu. Lagi pula, ayah juga bilang, kamu perlu berlatih. Benar kan? Baik, aku terima. Tapi, aku punya satu syarat. Berani-beraninya kamu mengajukan syarat. Kakak, katakan saja. Siapa tahu adikmu ini bisa memenuhi semuanya. Aku bisa kerja sebagai petugas kebersihan. Tapi, aku ingin tetap bekerja di divisi proyek. Karena banyak proyek sebelumnya yang aku tangani sendiri, aku takut orang lain tidak paham. Jadi, bolehkah? Boleh, tidak masalah. Ayo. Direktur Jiang bilang, kamu bersihkan lift dulu. Buka, Shuji. Ada orang hari ini, keluarkan aku. Tinggal saja di dalam lift ini. Ada orang? Nona Shu, itukah kamu? Shuyan. Cepat selamatkan aku, Shuyan. Baik. Aku coba. Nona Shu, kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa. Pasti Zhang Weiwei, si otak kudang itu, yang berani berbuat bodoh seperti ini. Bagaimana kamu tahu aku di sini? Oh, aku lihat kamu buru-buru pergi. Tak bawa ponsel. Kuberikan ponselmu yang ketinggalan. Di jalan, ku dengar ada yang bilang kamu terjebak di sini. Langsung ku datangi. Ayo, kita cari dia untuk balas dendam. Hal begini tak perlu Anda turun tangan sendiri. Anda ikuti saja aku nanti. Tonton saja pertunjukannya. Apa yang mau kamu lakukan? Tentu balas dengan caranya sendiri. Hadapi dia dengan cara yang sama. Pakai cara paling sederhana untuk melawannya.
Jiang Weiwei, ketemu aku kamu sungguh sial. Kenapa aku seperti mendengar suara Shuji, si manis itu? Tak mungkin. Dia sudah kukunci. Shuji, dasar wanita gila. Kamu lihat, Jiang Weiwei tadi benar-benar basah kuyup seperti ayam. Ya. Tapi tak tahu apakah dia sudah sadar. Sadar pun mau bagaimana? Dia mau melawanku. Dia bukan tandinganku. Benar juga. Kenapa kamu telepon lagi? Bocah sialan. Sekarang juga datang ke rumah tua. Suruh pulang ya langsung pulang. Aku tak mau pulang. Aduh anakku sayang. Asal kamu pulang, besok kubiarkan kamu jadi direktur di departemen project. Bagaimana? Baik, aku pulang. Tapi bukan sekarang. Benar mau pulang? Tak takut ada tipu daya? Pergilah. Harus pergi. Tak pergi, bagaimana tahu trik orang lain apa? Benar kan? Nona Shu, aku sudah membatalkan pekerjaanku seharian menunggumu seharian. Chen Mingyuan. Untuk apa kau datang? Tentu saja untuk bertemu denganmu. Tuan Chen, Nona Shu, dia tidak suka disentuh orang lain. Sudah lama dengar di samping Nona Shu ada orang hebat. Hari ini bertemu benar-benar luar biasa. Shuji, masuk ke sini. Kenapa pulang selarut ini? Ayah sudah sangat khawatir. Bicara saja bicara. Jangan sentuh aku. Sudah merinding. Kalau bukan karena Direktur Chen tertarik padamu, aku akan memanfaatkanmu untuk keuntungan. Sudah lama aku buang kau. Waktu itu Direktur Chen ada kesalahpahaman denganmu. Jadi, Direktur Chen datang sendiri ke rumah untuk meminta maaf padamu. Direktur Chen menyuruh orang menculikku. Itu kesalahpahaman. Waktu itu kalau bukan karena Shuyan, mungkin hari ini aku tidak bisa berdiri di sini. Nona Shu, untuk kejadian waktu itu aku minta maaf dan sudah menghukum bawahanku. Masih berharap Nona Shu bisa memaafkanku. Jangan hari ini kalau untuk minta maaf, tidak perlu. Kami masih ada urusan. Ayo pergi. Zi, kau kembali sini. Aduh, Direktur Chen, bocah perempuan sialan itu tidak tahu diri. Anda tenang saja. Asalkan Anda mau investasi padaku, aku pasti akan membuat Anda tercapai keinginannya. Wewe, ibu bilang katanya si Chen Mingyuan jago banget nyiksa perempuan Shuji. Dia tamat. Besok aku mau lihat sendiri Shuji. Dapat siksaan. Hari ini ke departemen project. Nggak tahu si Jiang Weiwei mau bikin onar apa lagi masalah baru. Tapi untung ada kamu. Aku jadi lebih tenang. Halo, Direktur. Ada perlu apa? Oke, di mana Anda? Di lantai atas. Kamu ngejar-ngejar aku. Baik, aku langsung naik. Joumu ya? Iya, Sejak kapan kamu dan dia jadi akrab banget? meski ini bukan waktu yang tepat buat buka identitas, tapi aku nggak bisa lihat Nona Shu dibully orang lain. Mending cari Joumu dulu buat jelasin. Dia bilang mau lanjutin latihan silat sama aku. Oke deh, kamu pergi aja.
Lagi pula aku udah belajar beberapa jurus bela diri darimu. Buat hadapin si Jiang Weiwei, udah lebih dari cukup. Oke, Kalau bukan buat project, nggak mungkin aku malam-malam ke hotel buat rapat. Kenapa kepala projectnya belum datang juga? Makasih ya. Shuji, buat pertunjukan bagus hari ini aku udah siapin banyak rencana. Nanti kamu tunggu aja jadi terkenal. Nona Shu rasanya pusing ya. Bos, aku konfirmasi sekali lagi, kamu beneran ingat aku? aku tadi memukulmu belum cukup ya? Masih mau dipukul? Tidak perlu juga. Bos, tenang saja. Di depan orang lain, aku janji pura-pura tak kenalmu. Sampai urusan 3 tahun lalu selesai diselidiki. Aku juga tidak tahu urusannya sekarang. Bagaimana penanganannya? Halo Ibu, Shuji sudah dibawa Chen Mingyuan ke kamar. Dia pasti mati. Kamu tunggu di sini. Aku ke sana lihat. Shuji, jangan salahkan aku. Kalau mau menyalahkan, salahkan ayahmu yang tak berguna. Kamu yang patut disalahkan. Nona Shun. Nona Shun. Bangun. Shuyan, aku merasa sangat sakit. Tolong aku. Kumohon. Nona Shun. Kendalikan dirimu. Aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Boleh? Aku tak mau ke rumah sakit. Aku kepanasan. Jadi, Nona Shun, kamu benar-benar tak mau mengendalikan diri? Dan tak mau ke rumah sakit? Tolong aku. Nona Shun. Maaf. Kamu sakit jiwa ya? Kenapa kamu selalu bawa jarum? Kamu reinkarnasi Rong Momo ya? Bukan kamu. Tak bisa mengendalikan diri. Masih tak mau ke rumah sakit. Aku hanya bisa... Dia ini masih hidup? Atau sudah mati? Aku memukulnya sampai pingsan. Karena kamu menyelamatkanku, urusan kamu menusukku aku tak akan hitung. Kalau orang ini, bagaimana menanganinya? Kalau tidak, Jiang Weiwei menguntitmu. Aku tak tahu kau dalam bahaya. Menguntitku. Dia mau main expose media. Kau tahu maksudnya? Di drama klise selalu begitu. Kalau kau pernah lihat, kau pasti tahu. Oh. Mereka berdua cocok juga ya. Sebentar lagi kita tunggu saja pertunjukannya. Ini kamarnya. Di sana dosa besar. Sungguh mempermalukan Laojang kita. Wewe. Jangan difoto. Wewe. Wewe. Bukannya Shuji yang main serong. Kok jadi Jiang Weiwei? Tak tahu laki-laki ini wajahnya agak familiar. Astaga. Itu Direktur Chen dari grup Hong Yuan. Dia bukan orang sembarangan. Cepat kita pergi. Wewe. Cepat bangun. Bu, kenapa aku diranjang? Shuji mana? Dikibuli lagi sama si bocah sialan itu.
Ayo, kita pulang dulu. Kalau tidak pergi, Chen Mingyuan akan bangun. Ayo, aku bawa ke rumah sakit. Ayah, kenapa pukul aku? Ya, kan si bocah sialan itu yang jebak Weiwei. Weiwei tak bersalah. Kau tahu apa? Dia mengundang wartawan untuk foto. Mereka itu tidak berani lawan Direktur Chen. Baru bisa diamkan masalah ini. Bisakah Direktur Chen memaafkan kami? Chen Mingyuan itu, memangnya dia hebat apa? Kamu pikir Direktur Chen cuma bos sembarangan? Jiang Guoqiang. Kok kamu takut banget sama Chen Mingyuan? Dasar kamu si manis masih berani datang? Kenapa aku tidak berani? Ini rumah tua keluarga Su. Kalian bertiga yang memaksa tinggal di sini. Kamu, Apa kamu? Jangan-jangan tamparan kemarin masih terasa enak? bagus. Ternyata kamu yang bikin aku pingsan. Ayah, ayah harus bela aku. Mereka berdua bekerja sama menjebakku. Maksudku, kenapa mau membantu anak kesayanganmu ini? Ternyata sudah lama berhubungan gelap. Anak kesayangan apa? Ini cuma anak perempuan tak tahu malu. Siapa mau jadi anak kesayanganmu? Cuma Jiang Weiwei si otak udang ini yang anak kandungmu beneran. Siapa bilang otak udang? Nah, otak udang ini baru dikata langsung lupa. Iya, Kamu benar-benar kurang ajar. Kamu sudah menghina Direktur Chen masih berharap bisa selamat. Nanti jangan harap minta tolong padaku. di kota lu belum ada yang berani ganggu aku. Kamu pikir kamu siapa? Kamu cuma satpam kampungan berani melawan orang seperti Direktur Chen? Direktur Chen di kota lu. Tapi dia berkuasa. Bahkan pewaris keluarga He pun tak takut. Chen Mingyuan ini, mana mungkin berhubungan denganku? Di sertifikat properti ini tertulis namaku. Kalian bertiga sudah tinggal di sini lama? Sudah cukup baik. Kalian bertiga, sekarang segera langsung keluar dari sini. Kalian bertiga, sekarang segera langsung keluar dari sini. Kami tidak akan pergi. Apa yang saya lakukan? Apa yang kau lakukan? Kau telah menyinggung Chen Mingyuan. Sebagai putrinya, aku harus membantumu. Buang semua barang mereka bertiga. Lemparkan keluar. Baik, Dasar orang tak tahu terima kasih. Aku tak akan membiarkanmu. Ayah, kenapa kau balas budi dengan kejahatan? Keadaanmu sekarang menjadi anjing Chen Mingyuan. Cocok sekali. Cepat pergi. Bocah perempuan sialan. Kau tunggu saja. bagaimana kabarmu? Kalau perasaanmu memang tidak baik, kita, ya, Tidak apa-apa. Mereka sudah diusir. Sekarang hatiku sangat lega. tapi mereka kan masih keluargamu yang sedara. Lalu bagaimana? Sepanjang hidupku, orang yang paling menyayangiku adalah ibuku. Setelah dia meninggal karena sakit, Jiang Guoqiang langsung menikahi selingkuhannya. Mereka tak pernah menganggapku keluarga. Bukankah dalam hidup ini, yang paling kau benci adalah dibohongi? Benar. Aku Shuji seumur hidup aku paling benci dibohongi. Haruskah aku jujur soal identitasku padanya? Kalau tidak bilang sekarang, nanti, apakah dia akan membenciku? Apa kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Tidak. Sebenarnya, begini, kamu ingat? Pernah ku bilang padamu, aku mulai mengingat sedikit masa laluku. Aku ingin memberitahumu. Halo? Apa Chen Mingyuan pergi ke grup sushi? Baik, aku segera ke sana.
Direktur Chen, kunjungan yang terhormat. Pasti datang untuk menyusahkan aku lagi kan? Nona Shu, sepertinya ada salah paham. Hari ini, selain ada urusan mendesak mencarimu, aku juga ingin meminta ayahmu menjadi saksi. Saksi? Saksi untuk apa? Kamu ngapain? Keluarkan tanganmu. Jangan tegang. Asalkan kamu, Shuji, mau menikah denganku, aku pasti bisa selesaikan masalah genting grup Shushi. Kamu gila. Zi, Direktur Chen tulus. Bisa disukai Direktur Chen, itu kehormatan besar bagimu. Orang yang mencoba menculikku, melakukan kekerasan padaku, sekarang malah bilang mau menikahiku? Kamu benar-benar gila. Hei. Aku tahu Anda di kota Lu bisa berbuat semaunya. Tapi, semakin seperti Anda, orang besar, semakin harus menjaga muka, kan? Maksudmu apa? Kebetulan saja. Di ponselku ini ada beberapa foto Direktur Chen dengan Nona Jiang Weiwei. Jika Direktur Chen tertarik, saya tak keberatan mengirimkannya padanya. Beraninya kau. Selama Nona Shu tak mau melakukannya, siapapun yang memaksa, dia tak akan menurut. Selama aku, Shuyan, masih ada. Aku pasti lindungi dia. Bagus. Hebat. Kamu hebat sekali. Aku bahkan ingin mengambil orang dekat Nona Shu. Chen Mingyuan, ucapanmu hari ini jangan ku dengar lagi. Jika kau ulangi perbuatan seperti ini, foto-fotomu itu aku tak jamin tak akan tersebar. Bocah perempuan silat, kau berhenti. Aku justru suka semangat Shuzi ini. Semakin dia melawan, semakin aku bersemangat. Direktur Chen sudah ada ide untuk hadapi si bocah sialan. Besok lusa ada jamuan bisnis. Bawa dia ke sana. Aku sudah atur. Direktur Chen, tenang saja. Hal ini serahkan padaku. Aku cuma lihat Chen Mingyuan dan Zhang Guoqiang, langsung ingin duk, timpuk mereka. Tak pernah lihat orang tak tahu malu begini. Aku muak. Kau tak khawatir Shushi membebani orang tuamu? Daripada khawatir, aku lebih sedih. Karena bagaimanapun, Shushi warisan ibuku untukku. Tapi tenang, aku pasti buat Shushi bangkit kembali. Baik, aku percaya padamu. Oh ya, dulu kamu bilang masih ada urusan. Ingat lagi, mau bilang sama aku. Apa itu? Kak Lin Yuan, Kak Lin Yuan, Kak Lin Yuan, benar-benar kamu. Kamu cari siapa? Kamu siapa? Kenapa kamu datang? Kenapa aku tidak boleh datang? Aku mencari kamu selama 3 tahun. Kak Lin Yuan, matamu terus berkedip. Ada masalah apa? Kamu tidak punya yang mau dijelaskan ke aku. Dia ini, Kenapa dia harus jelasin ke kamu? Justru kamu harus jelasin baik-baik kenapa tinggal sama dia. Dia dulu hilang ingatan. Kalau bukan aku yang bawa dia pulang sampai sekarang, dia masih tak punya rumah. iya, begini kejadiannya. Bukan, kamu siapa? Kamu terus tanya aku. Oke, sudah. Shui Yao, kalau ada urusan kita bicara berdua saja, ya? Nona Shu, aku ada urusan bicara sama dia, tunggu aku, ya. Sebentar. Pembohong. Jangan pernah kembali lagi. Zhang Guoqiang, dengar ya. Kalau berani telepon aku lagi, aku putusin jalan belakangmu. Masa kamu tidak mau tahu, setelah Shu Wei meninggal, dia tinggalkan apa buat kamu? Apa? Katanya ibuku masih ada barang di kamu? Besok lusa jam 8 malam di pesta. Kalau tidak datang, jangan harap bisa dapat. Si tua bangka sialan ini lagi buat ulah apa? Berani juga kamu kembali? Tidak, itu aku dari seorang teman baik adik. Sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Adik teman baik, bahkan adik kandung.
hubungannya sangat baik. Baiklah, pergi temui adikmu. Aku pergi dulu. Hei. Hei. Meskipun dia tidak ada di sisiku, aku tetap bisa mengambil kembali barang Ibu Zee, kamu datang. Aku sudah tahu kamu pasti akan menepati janji. Jangan sok suci. Di mana barang yang Ibu tinggalkan untukku? Jangan buru-buru dulu. Ikut aku masuk dulu. Jangan sentuh aku. Nona Shu, kita benar-benar ada jodoh ya. Aku mengadakan jamuan di sini untuk menjamu para tokoh kota Lu. Tidak menyangka kamu juga datang. Jiang Guoqiang, apakah sebenarnya tidak ada barang peninggalan Ibu? Haha. Baru sekarang kamu menyadari masalah ini sudah terlambat. Perempuan sialan, berani kamu menggigitku. Masih ingin lari. Hari ini kamu mati. Tolong aku. Zee. Lagi-lagi kamu minggir. Jiang Guoqiang baru beberapa hari ini sudah mulai menghitung anak perempuan lagi. Kamu sudah sembuh luka sakitnya ya? Apa menghitung? Dia tidak enak badan. Direktur Chen baik hati menopangnya. Dia masih tidak berterima kasih. Apa aku tidak boleh mendidiknya? Pebelas begini. Setan saja percaya. Kenapa lagi dia? Setiap kali datang merusak urusanku. Direktur Chen. Jika ada lagi lain kali Anda terluka, bukan cuma tanganmu. Siapa kau pikir dirimu? Berani ganggu Direktur Chen? Hah, bikin kamu menyesal. Jiang Guoqiang. Kesempatan sudah kuberi. Kau malah mengacaukannya lagi. Apa penjelasanmu? Direktur Chen, aku mohon. Itu semua gara-gara perempuan itu. Mengacaukan rencanaku. Aku ini tulus untuk Anda. Suruh orang selesaikan dia. Aku tak mau lihat dia lagi. Baik. Kenapa jantungku berdegup kencang? Panas sekali. Siapa yang selimuti aku? Shuyan. Kamu sebenarnya cukup menarik. Kali ini kena obat apa lagi? Ngomong ngawur lagi. Menggagiku lagi. Baik. Kalau begitu, terpaksa pakai cara ini. Siapa yang lakukan? Shuyan. Kamu duduk. Nona Shu, kau sudah bangun? Kau ikat aku seperti kepiting. Mau apa kau? Tadi malam tanganmu tak bersih. Terpaksa aku lakukan ini. Aku ini perempuan. Tangan apa yang tak sopan? Kau tarik tanganku. Dan menggagiku. Sudah. Jangan cari. Lepaskan dulu aku. Oh, baik. Lain Itu. kali. Lain kali aku tak akan biarkan kau pergi sendiri lagi. Itu kau dan Zhoumu. Sejak kapan jadi akrab? Hai. Aku dan Zhoumu sudah kenal sejak lama. Kami adalah rekan seperjuangan. Hanya saja, karena dulu aku amnesia, selalu tak ingat. Tapi untung dia cari orang untuk aku puncture. Aku baru ingat ini. Oh, ngomong-ngomong. Nama asliku Helin Yuan. Helin Yuan. Namanya cukup bagus. Selain ini, ada lagi yang mau kamu katakan? Masih ada soal Shui Yao.
Zhou Shuiyao itu adik Zhoumu. Sejak kecil, aku selalu menganggapnya sebagai adik kandung dan merawatnya. Kamu menganggapnya adik kandung, tapi dia tak menganggapmu kakak kandung. Aku tak peduli apa yang dia pikirkan. Pokoknya, aku tak akan mengubah pikiran di hatiku. Kamu masih marah, tidak? Aku marah? Kenapa aku marah? Soalnya, aku bodyguardmu. Tak memenuhi tanggung jawab melindungimu. Shuyan, kamu kayak kayu ya? Sebenarnya, kali ini hampir membuatku kehilangan yang paling penting bagiku. Dia lagi ungkap perasaan, ya? Aku juga suka kamu. Kamu bosku. Kamu bilang apa? Kamu bilang suka. Aku sekarang tak suka lagi. Dulu aku bantu kamu. Kamu juga bantu aku. Kita sekarang sudah impas. Dan kamu sekarang juga sudah pulih ingatannya. Cepat pindah dari rumah kami. Ambil juga kartunya. Tapi keamananmu bagaimana? Katak berkaki 3 susah dicari, tapi pengawal berkaki 2 banyak sekali. Lagi pula, Chen Mingyuan sekarang pasti sudah membencimu. Aku juga tak mau cari masalah. Aku tak pergi. Tapi sekarang bertemu kamu, aku akan sangat canggung. Lin Yuan, mungkin aku harus pikirkan hubungan kita. Mungkin aku hanya terbiasa. Bukan benar-benar suka. Aku masih ada urusan perusahaan. Aku pergi dulu. Shuzi, mari kita menikah. Mari kita menikah. Apa katamu? Kamu kebanyakan nonton sinetron ya? Tidak. Bukannya kamu bilang suka aku, lalu ciuman pertamaku untukmu. Kamu presiden besar begini. Harus bertanggung jawab padaku kan? Bukan, kamu tadi bukannya kamu yang cium aku? Kamu ini kok tidak tahu aturan? Oh, baiklah. Aku akan balas dengan tidak sopan juga. Baik, dan aku akan buat kamu rasakan. Aduh, sakit. Bukannya daftar harus buat janji dulu? Masih sakit ya? Ya. Jangan lihat lagi. Sudah berapa lama kamu melihat? Lihat kenapa? Melihat tidak melanggar hukum lagi pula. Aku suka melihat istriku. Beri aku hadiah. Apa ini? Main canggung? Sudah berkeringat deras. Cara dari internet ini berguna. Beri aku reaksi. Tolonglah. Kamu ini mulai sekarang serahkan padaku untuk dijaga. Baik. Baiklah. Oke. Bisa. Sekarang puas? Dasar sayang. Dasar sayang. Kamu mau apa? Dasar sayang tak tahu malu. Kamu menyakiti wewe kami, belum lagi memalukan kamu di jalanan, bahkan mesra dengan bodyguardmu sendiri. Kamu mempermalukan keluarga Shu kita. Benar, beberapa hari tidak bertemu, langsung berbuat serong secara terbuka. Kenapa kamu berpura-pura polos? Aku peringatkan kalian. Bicara dengan lebih hormat. Atau aku tidak akan sungkan. Kamu berani. Di siang hari bolong, apakah kamu mau memukul orang? Benar, laki-laki memukul perempuan itu bagaimana? Kamu benar-benar berani memukulku. Aduh, tanganku ini. Baru-baru ini mungkin sering lihat ponsel. Ya. Baru-baru ini sepertinya agak tidak lancar. Maaf sekali. Shuji, kamu berani menyentuh ibuku. Tunggu sampai ayah tahu, kamu akan menyesal. Aku tidak hanya memukulnya, aku juga akan memukulmu. Kalian Aku kasih tahu kalian. Kita berdua sekarang sudah jadi suami istri sah. Suamiku, ayo kita pergi. Ayo. Sayang, Ya, Lin Yuan, kamu lihat tidak? Ekspresi mereka berdua tadi, wajahnya memalukan sekali. Sangat memuaskan. Kamu tadi panggil aku apa? Lin Yuan, Bukan ini. Yang tadi itu. yang tadi. Yang mana? Yaitu tadi. Sebelum ancam mereka, kamu bilang yang panggil aku itu. Aku tadi cuma mau kasih mereka sedikit kejutan kecil. Zil.
Terima kasih percayai aku. Aku tak akan kecewakanmu. Begitulah keadaannya. Direktur Chen Shuji dan pengawalnya itu sudah ambil surat nikah. Pasti sudah tak senonoh sejak lama. Bocah perempuan sialan itu sama seperti ibunya. Padahal dirinya sangat jahat, masih hina orang lain. Jiang Guoqiang, terakhir kali kamu yakin bilang padaku asal bisa singkirkan pengawal Shuzi itu aku dapat yang kuinginkan. Sekarang tampaknya sepertinya tidak. Direktur Chen, aku juga tak menyangka bocah perempuan sialan itu beraninya besar sekali. Berani malah ambil surat nikah. Aku mohon pada Anda beri aku kesempatan lagi. Yang terakhir kali. Direktur Chen, mohon Bapak beri ayah saya satu kesempatan. Dia sangat setia pada Bapak. Sekarang aku minta kamu tidak berlebihan, kan? Cukup. Jangan menangis. Kamu ikut Direktur Chen. Apa itu merendahkanmu? Kenapa kamu serahkan Wei Wei ke ranjang Chen Mingyuan? Lihatlah Wei Wei disiksa sampai begini. Kamu tahu apa? Kalau aku tidak setuju investasi batal, belum lagi dibalas dendam Chen Mingyuan. Nanti kita bertiga celaka. Kamu tak boleh biarkan Wei Wei tersiksa. Shuji si imut itu. Aku tak akan biarkan dia lolos. Wei Wei, kamu anak baik. Kali ini selamatkan keluarga Jiang dan investasi semua jasamu. Ayah akan ingat. Yang dari Chen Mingyuan, nanti kamu ikut dia, keuntunganmu takkan kurang. Nah, begitu dong. Ayah ada urusan. Kamu istirahat saja ya. Shuzi si imut itu. Aku mau dia mati. Wei Wei, tenang saja, ibu punya cara. Cara apa? Selesaikan dulu pengawal perempuan itu. Asal dia tidak ada, Shuji itu bukan apa-apa. Dan aku dengar pengawal itu dengan Jomu dari grup Joshi hubungannya luar biasa. Asal kita lukai Jomu sedikit, nanti dia selamatkan Jomu. Kita bisa manfaatkan kesempatan ini untuk serahkan Shuji ke Chen Mingyuan. Bagus sekali. Daripada biarkan dia mati, lebih baik dia rasakan penderitaanku. Uang segini untuk beli separuh nyawa Shuji. Garis otot ini memang indah dipandang. Kapan kebiasaanmu ini bisa berubah? Ada apa? Lihat saja tidak melanggar hukum. Belajar darimu. Kalau begitu kemampuan belajarmu cukup bagus juga. Kok rasanya agak menyindirku? Tidak kok. Aku tidak. Aku lihat dulu. Ini Jomu. Bocah sialan. Jauh di sana pun tetap jadi lampu penerang. Halo? Kamu, Kak Lin Yuan, kakakku kecelakaan. Bisa datang ke sini? jangan panik, kamu di mana? Aku segera ke sana. Ada apa? Zhoumu kecelakaan, aku harus ke sana. Kalau gitu kita pergi bersama. Ayo. Kalau Zi lihat Zhou Shuiyao juga di rumah sakit, bisa-bisa mereka bertengkar lagi. Lebih baik aku hindari masalah. Sudah larut begini. Kamu tunggu di rumah saja, tidur yang nyenyak ya. Siapa yang bilang mau persiapan matang untuk pukul berat grup Hong Yuan? Baiklah kalau begitu. Kalau begitu kamu sendiri jaga diri baik-baik. Baik, aku dulu. Kak Lin Yuan, kamu datang. Aku sangat ketakutan. Aku kira kakakku dia. Bos, kamu bercanda? Aku kan pernah ikut bergaul denganmu, pewaris keluarga He. Masa gampang banget mati? Ci. Jangan ngomong yang enggak-enggak. Kalau bukan aku di sampingmu, refleksku cepat, kaki satumu lagi
bisa cedera. Ya, ya, ya. Yang penting selamat. Tapi aneh juga. Aneh? Aneh apa? Mobil yang nabrak kakakku tadi. Jelas dari tadi parkir di pinggir jalan. Nggak ada yang aneh juga. Kok kayaknya sengaja nargetin kakakku? Menurutmu, mana mungkin kebetulan banget? Sial. Aku pulang dulu. Z. Jangan sampai kenapa-napa. Mending tidur sendiri dulu. Shuji, Kamu mau apa? Kamu nggak diterima di sini. aku datang hari ini bukan untuk diterima kamu. Aku punya hadiah besar untukmu. Aku peringatkan kamu. Jangan macam-macam. Suamiku ada di atas. Sayang, 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 turun dong. Sekarang, bukannya dia di rumah sakit? Bawa pergi. Z. Z. Siapapun yang membawamu, kalau berani lukaimu, aku buat dia menyesal hidup. Jomu, aku urus sesuatu. Cepat. Lepaskan aku. Sayang, akhirnya kamu juga kayak gini. Suamimu yang sampah itu nggak ada. Jadi kamu terserah aku. Shuji, lama tak jumpa. Kita bertemu lagi. Chen Mingyuan. Kalau aku hilang, banyak yang akan mencariku. Kalian semua tak bisa kabur. Maksudmu suamimu yang tak berguna itu? Memang dia jago bela diri. Tapi dia juga sampah tak berguna. Di kota lu ini, siapa yang bisa lawan aku? Chen Mingyuan. Direktur Chen di kota lu. Siapa lagi yang berani melawanmu? Bodyguard Shuji itu cuma pria tak dikenal yang dia pungut di jalanan. Jiang Weiwei ternyata berselingkuh dengan Chen Mingyuan. Dibanding Shuji, kau lebih ku gemari. Baik di ranjang ataupun di luar. Kau tertawa apa? Tertawa karena kau bodoh. Direktur Chen, lihat dia. Sudah di ujung maut masih berani mengejekmu. Tak apa, malam ini kita main pelan-pelan. Chen Mingyuan. Kau pikir kota lu hanya milikmu sendiri? Apa kau belum pernah dengar nama pewaris keluarga He? Suamiku adalah pewaris keluarga He yang termasyhur. Katanya tak ada yang pernah lihat wajah asli pewaris keluarga He. Pakai namanya untuk mengulur waktu. Pewaris keluarga He sudah kubunuh 3 tahun lalu. Serang. Apa yang kau lakukan? Shuji, kau tamat. Teriak sekeras apapun, takkan ada yang menolongmu. Oh ya? Kau? Kau baik-baik saja? Nasihati kalian berdua lepas dia sekarang atau aku akan buat kalian berdua tak bisa bertahan di kota lu lagi. Kau cari mati sendiri. Dengan kemampuanmu yang payah ini, berani melawanku? Coba tanya-tanya dulu. Di kota lu ini, siapa yang bisa menang melawan Chen Mingyuan? Serang! Jangan bergerak. Pisaiku ini tak punya mata. Tenang dulu. Mari kita bicara baik-baik. Turunkan pisau itu dulu. Lekas turunkan. Baik. Penuhi satu syaratku. Baik. Syarat apa?
Segera datang ke sini, hadap Direktur Chen, dan sujud 3 kali. Jangan berlutut. Mereka tak akan menepati janji. Sujud. Siapa berani lancang pada pewaris keluarga He? Hahaha. Apa yang kau tertawakan? Pisau itu beracun. Coba tebak, Shuji bisa bertahan berapa lama? Buruk, Nona Su pingsan. Cepat bawa ke rumah sakit. Dokter, racun apa yang dia kena? Kenapa sampai sekarang belum siuman? Racun jenis ini kami belum pernah lihat sebelumnya. Kami sudah berusaha maksimal. Saat ini, peluangnya untuk siuman sangat kecil. Tidak mungkin. Dia pasti baik-baik saja. Kakak Lin Yuan, jangan seperti ini. Dokter juga sudah berusaha. Zi, bangunlah. Bangun ya. Maafkan aku. Ini semua salahku. Aku sudah janji tak akan tinggalkan kau sendirian di rumah. Aku gagal menepatinya. Bangunlah, tolong. Dokter kan sudah bilang, peluang sadar kali ini kecil. Dia tidak bilang tidak bisa sadar. Lagi pula, obat perangsang sudah diberikan. Pergi cari dokter Ma yang ahli. Cepat. Jika tidak ada kendala, hari ini dia akan sadar. Tapi racunnya belum sepenuhnya keluar. Lin Yuan, kamu harus merawatnya dengan baik. Besok jam ini aku akan kembali. Terima kasih, Laoma. Kita kan teman lama. Tidak usah berterima kasih. Aku pergi dulu. Lauma, aku antar kamu. Shui Yao, tolong jaga Zi sebentar. Aku juga antar Laoma. Kenapa Kak Lin Yuan begitu memperhatikanmu? Kenapa dia begitu peduli padamu? Semua yang dia lakukan untukmu tidak pernah terbayangkan olehku. Aku sangat iri padamu, bahkan sedikit cemburu. Lauma ini. Aku baik-baik mau mengantarnya. Dia malah bilang, yang pincang ya istirahat saja. Aku cuma pincang sementara, bukan selamanya. Kak, kamu bisa bedain nggak perhatian sama ledekan? Laoma itu hanya ingin kamu lebih banyak istirahat. Entah otakmu seperti apa. Kamu kok bicara begitu ke kakakmu? Shui Yao, lihat jari Nona Shu sepertinya bergerak. Zi. Meskipun aku baik-baik saja, hampir mati karena keributanmu. Direktur Zhou juga hadir. Nona Shu, kamu pingsan semalaman. Bos kami hampir mati kaget. Lihat sikap bos ini. Mungkin dia suka padamu. Zhou muda. Aku dan Zi sudah menikah. Apa aku tidak salah dengar? Menikah? Bos, kamu sudah menikah. Tidak mungkin. Kak Lin Yuan, dulu kamu kan bilang mau menikahiku. Bagaimana bisa ingkar janji? Shui Yao, kau ngapain? Bos dan Nona Shu sudah menikah. Kau begini? Tidak malu. Ini ngapain lagi? Aku ngapain? Aku tidak terima. Aku yang pertama kenal Kak Lin Yuan. Aku sudah menyukainya lama. Harusnya menikahiku. Dan lagi, kau kakakku, tidak membelaku, malah membela orang lain. Diam! Mereka sudah menikah. Pasangan sah. Kau buat keributan. Tidak malu.
Kau membentakku. Kau tak pernah marah padaku. Suzy, Kak Lin Yuan orang bertanggung jawab. Dia baik padamu. Karena niat baik. Jangan harap merebutnya. Zil, beberapa hari ini kamu istirahat dulu. Shui Yao hanya butuh waktu. Jangan dengarkan dia. Hei Lin Yuan, mereka bilang tadi, kamu hanya karena tanggung jawab. Benarkah? Zhou Shui Yao, itu di sana omong kosong, jangan dipikirkan. Aku tanya, benarkah? Zil, aku suka kamu. Sangat suka, sangat-sangat suka. Bos, kau bilang kenapa yang terluka selalu kita? Siapa bilang kita? Baiklah, baiklah. Yang terluka selalu aku cukup. Aku baik hati menghibur Shui Yao. Dia malah bilang aku pria yang terlalu polos, tak mengerti apa-apa. Bahkan kaki sehatku ini, dia tendang. Bukan mau menyindir, tapi kau presiden paling sial di kota Lu. Kau masih menyalahkanku? Bos, kau sebenarnya suka Nona Shu atau tidak? Kalau tidak suka, ngapain aku menikahinya? Lagi pula kami berdua sudah seperti ini. Ini kau tak paham. Kalau suka, harus langsung diungkapkan. Ini harus langsung mengungkapkan perasaan, oke? Kau benar. Aku langsung pergi sekarang. Tunggu dulu. Biarkan dia sendiri sebentar ya. Kau ini terlalu polos, bahkan lebih polos dariku. Kalau bukan pria polos, apa suka sama kau? Kau juga bilang dulu aku selalu jomblo. Hah, aku tidak suka pria. Aku jelas tidak suka pria. Halo, ada apa? Perusahaan ada masalah? Sudah kubilang, aku ingin sendiri. Aku tak mau melihatmu sekarang. Direktur Zhou, oh, aku kira dia. Direktur Shu, boleh saya minta tolong? Silakan Direktur Zhou. Josie terus ditekan oleh Hong Yuan. Ditambah saya cedera, tak bisa memimpin perusahaan. Chen Mingyuan semakin merajalela. Kontrak antara kita memang sudah ditandatangani, tapi tertunda. Rantai dana juga putus. Saya khawatir Josie tak akan bertahan. Joumu, Chi juga punya masalahnya sendiri. Begini, ambil dulu kartu ini. Tak usah kau. Tenang Direktur Zhou. Pasti saya carikan solusi. Tenang saja, pasti saya carikan solusi. Shaolin, bantu saya suntik dana ke Joshi. Ingat, jangan bocorkan identitas saya. Kalau grup Hong Yuan menghubungimu, bagaimanapun juga, jangan direspons. Sudah. Dia sebenarnya punya rahasia apa yang tak ku ketahui? Halo, Direktur Chen. Orang yang Bapak suruh cari sudah ketemu. Sekarang ada di rumah sakit, bersama nona besar keluarga Shu. Bagus. Keduanya jangan sampai lolos. Terutama yang pria. Aku mau nyawanya. Seperti 3 tahun lalu saat membereskan pewaris keluarga He yang menyusahkan itu. Siap. Hati-hati. Kak, Shui Yao, kok kamu datang? biasa saja. Cuma mau menjengukmu. Shui Yao, aku tahu hatimu sedang sedih. Tapi dia sudah menikah. Lebih baik terima kenyataan. Iya, Shui Yao, banyak pria baik di dunia ini. Nanti Laoma akan kenalkan beberapa padamu. Yang lebih baik dari si brengsek itu. Sudahlah Laoma, yang bisa kau banggakan cuma keahlianmu. Mau jodohkan adikku? Kau percaya omongannya sendiri? Shui Yao, pulanglah. Aku di sini, tenang saja. Zhou Shuiyao, kenapa kau kesini? Aku datang menjenguk Nona Shu. Sekalian antar obat. Nona Shu, soal waktu itu, salahku. Kuharap kau tak terusik. Tunggu dulu. Tunggu.
Ada apa, Laoma? Aku ini kumat penyakit profesiku. Biar aku lihat resep apa yang dokter kasih. Ada masalah dengan obat ini? Aneh. Ini bukan obat untuk Nona Shu. Tepatnya, obat ini justru berbahaya. Lauma, berikan obatnya padaku. Aku akan temui dokternya. Obat ini sebenarnya untuk suster yang kakinya keseleo. Aku hanya mengantarkannya. Dia masih menunggu di bangku lorong tadi. Tapi saat aku lewat, tak ada siapa-siapa di sana. Shueyao, apa kau keliru? Atau sebenarnya, apa maumu? Sudah kubilang obat ini kusampaikan untuk membantu orang lain. Sekarang kau menuduhku seperti ini. Maksudmu aku sengaja mengganti obat untuk celakai Nona Shu? Shueyao Lin Yuan, dia bukan begitu maksudnya. Dia cuma ingin tahu keadaannya. Aku akan selidiki sendiri masalah ini. Tak perlu kalian ikut campur. Aku Shueyao tak akan lakukan hal hina macam itu. Laoma bilang, kau boleh pulang dan istirahat. Masalah di rumah sakit itu rumit. Sudah kusuruh orang menyelidikinya. Tapi kau tak mau minta maaf ke Shueyao. Kau tak keberatan aku temui dia? Temui dia? Memangnya aku sempit hati? Sikapmu dan Lauma dari awal sudah tak percaya pada Shueyao. Kalau begitu, memang salahmu. Baik. Aku ikuti saranmu. Akan kuminta maaf pada Shueyao. Shuji, Berani-beraninya kalian datang. Bagus, datang sendiri ke sini. Kita selesaikan semua urusan. urusan apa lagi? Kami datang hari ini untuk urusan penting. Betul, Kak. Tolong tanda tangani dokumen ini. Kontrak pengalihan saham. Kalian mau alihkan saham ke Jiang Guoqiang? Aku takkan tanda tangan. Lihat ini. Lihat dulu baru putuskan. Kalung ini lama ku cari. Kenapa ada padamu? Sebenarnya, kalung ini ayah berikan untuk ibumu. Tepatnya, sebelum ibumu meninggal, Berikan padaku. jangan buru-buru. Setelah kontrak ditandatangani, baru ku berikan. Jangan main tangan. Aku peringatkan kau, hati-hati nanti mati tanpa alasan yang jelas. Cuma kalian. Bahkan Chen Mingyuan pun bukan lawanku. Jangan gegabah. Aku tak mau kau celaka. Kau benar-benar mau menandatanganinya? Ya, kalung ini barang peninggalan mama harus kuambil kembali. Shuji, sudah tanda tangan masih mau mengingkari? Kembalikan dulu kalungku. Berikan kontraknya pada kami. Kalung jelek ini ambil. Kau, Shuji, mulai sekarang di kota Lu tidak akan ada lagi grup Shushi, semua milik grup Jiangshi. Wewe, ayo kita pergi. Biarkan saja mereka pergi. Mereka memaksamu pergi, sekarang malah memaksamu tanda tangan kontrak pengalihan. Sepertinya Shushi benar-benar akan ganti nama. Kalung ini peninggalan mama untukku. Harus kuambil kembali. Selain itu, aku masih punya perusahaan di luar negeri. Krisis Joshi sebelumnya diselesaikan dengan sumber daya luar negeriku. Perusahaan yang menyuntik dana ke Joshi adalah kau? Modalnya ternyata sangat tebal, disembunyikan sedalam ini. Pasti ada rencana merebut kembali Shushi, kan? Tentu. Tapi Jiang Guoqiang dan kawan-kawannya juga tak boleh dibiarkan. Masalah penculikanmu belum selesai dihitung.
Sekarang mereka punya Chen Mingyuan sebagai sandaran. Dan Chen Mingyuan ini bukan orang sembarangan. Masalahmu menyamar sebagai pewaris keluarga He waktu itu. Kurasa dia bukan hanya mengetahuinya, tapi juga sama sekali tidak takut. Aku menyamar sebagai pewaris keluarga He? Jangan-jangan kamu memang pewaris keluarga He yang asli? Bukan. Kenapa aku tidak bisa jadi pewaris keluarga He? Pewaris keluarga He loh. Aku cuma baca di novel. Pewaris keluarga He pasti punya aura luar biasa. Sangat berwibawa. Aku kurang apa? Jelaskan maksudmu. Bukan, maksudku, pewaris keluarga He itu pasti seperti orang yang ekspresinya datar, baru bisa mengendalikan bawahannya. Kamu sih, paling-paling seperti anjing husky berwujud manusia. Kamu kebanyakan baca novel ya? Ekspresi datar lagi. Berani-beraninya bilang aku husky berwujud manusia. Kamu benar-benar nekat. Baiklah, ya aku salah. Maafkan aku ya. Kalau begitu, beri aku penjelasan yang masuk akal. Waktu itu, Chen Mingyuan begitu yakin. Pewaris keluarga He sudah meninggal 3 tahun lalu. Kurasa dia tidak berpura-pura. Dia pasti ada hubungannya dengan kematian pewaris keluarga He. Oke. Analisismu masuk akal. Aku tak bisa membantah. Nanti setelah aku menyelesaikan Chen Mingyuan sampai tuntas, baru akan muncul kembali di kota Lu sebagai pewaris keluarga He. Tinggal di rumah pun tidak akan tenang lagi. Tenang saja. Jilan dan Jiang Weiwei tidak akan berani datang lagi. Kalau mereka berani datang lagi, jangan harap bisa lolos. Aku percaya padamu. Sekarang yang paling penting, minta maaf pada Sui Yao. Aku sekarang bosmu. Baik. Aku ikut kata-katamu. Kalian datang untuk apa? Mau menghakimi aku? Shui Yao, jaga bicaramu. Bos dan Nona Shu datang untuk menjengukmu. Baiklah. Menjengukku atau mau menangkapku? Tidak apa-apa, Zoumu. Sebelumnya kami memang memfitnahnya. Shui Yao, saat itu aku memang terlalu terburu-buru. Tapi aku tidak pernah meragukanmu meracuni orang. Bocah perempuan sialan. Kenapa sih? Bos, jangan dihiraukan. Dia dimanja sejak kecil. Tidak punya niat jahat. Kami paham. Nih, ini bukti yang kukumpulkan. Waktu itu CCTV di rumah sakit rusak. Susah payah kuperbaiki. Kau ambil buktinya? Tentu saja. Adikmu ini meski benci membela diri. Tapi aku tak bisa biarkan orang jahat itu menyalahkanku atas segalanya. Dan lagi, adikmu ini sangat pemaaf. Shui Yao, terima kasih. Terima kasih untuk apa? Aku cuma ingin membuktikan diriku tak bersalah, bukan untuk membantumu. Sok suci. Halo? Apa? Kota Lu menemukan jejak Chen Mingyuan. Chen Mingyuan berani kembali ke kota Lu? Aku takkan biarkan dia lolos kali ini. Dia bisa lolos dengan selamat waktu itu. Pasti ada yang bantu di belakang layar. Kamu tak boleh gegabah. Tenang saja. Kali ini informasiku akurat. Orangku juga cukup banyak. Aku takkan bertindak gegabah. Kamu tunggu di rumah. Setelah urusan ini selesai, aku akan kembali. Tapi, Chen Mingyuan sangat berkuasa di kota Lu. Bagaimana kalau kamu tak bisa melawannya? Zi. Bagaimana kalau aku benar-benar pewaris keluarga He? Ini waktunya untuk bercanda. Kamu masih bercanda denganku? Kakak ipar. Bos benar-benar tidak bercanda. 3 tahun lalu, dia kehilangan ingatan karena kecelakaan saat menjalankan tugas. Dulu tidak memberitahumu. Karena takut kamu merasa aku menipumu. Bukankah kamu paling benci dibohongi? Aku, Kamu cari siapa? Kamu siapa? Siapa yang mengirimmu? Siapa yang kamu langgar? Dialah yang mengirimku. Zomo. Ji, ku serahkan padamu. Pergi lewat pintu belakang. aku tidak mau pergi. Pergilah. Pergi. Cepat pergi. Hei Lin Yuan,
Hei Lin Yuan, Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Kakak ipar, jangan panik dulu. Bos pasti baik-baik saja. Mungkin sebentar lagi dia kembali. kalau Chen Mingyuan tahu, He Lin Yuan adalah pewaris keluarga He, dia pasti tak akan melepaskannya. Halo Shaolin, bantu aku gunakan semua sumber daya luar negeri untuk melacak jejak seseorang. Cepat! Nanti aku akan periksa rekaman CCTV. Lihat apa yang terjadi. Kita akan menggali sedalam-dalamnya untuk menemukannya. Direktur Chen. Sekarang Shushi sepenuhnya telah kuasai. Kedepannya harap Bapak tetap membimbing dan mendukung. Tentu saja, setelah menyingkirkan si pengganggu, sekarang fokusnya adalah tender. Banyak peserta kali ini, konon perusahaan Weiran dari luar negeri juga datang ke kota Lu. Itu kan perusahaan besar bernilai miliaran. Meski namanya Weiran, tapi pengaruhnya besar. Hanya beberapa tahun sudah capai prestasi ini. Katanya bos di baliknya sepertinya seorang wanita. Jangan-jangan cuma kedok. Mana mungkin wanita bisa kembangkan perusahaan sebesar itu? Putrimu Shuji kan punya kemampuan itu. Sayangnya, dia bukan orang kita. Dia mana pantas untuk Direktur Chen? Dia dan si bodyguard itu sama levelnya. Tak perlu dibicarakan. Dia sudah mati tanpa jejak. Tempat ini diatur bagus. Betul, Direktur Chen, aku sangat merindukanmu. Mulutmu tetap yang paling manis. Jahat. ini anak siapa berani berulah di sini? Siapa aku bukan urusanmu. Suara ini, kenapa terdengar familiar? Ternyata benar kau. Bocah sialan. Di acara penting begini, mana pantas untukmu? Siapa izin datang mengacau? Pergi sekarang. Atas dasar apa? Shuji. Datang tak diundang saja sudah keterlaluan. Apa maumu sebenarnya? Apa maunku? Hari ini, ku bawa seorang kenalan untuk Direktur Chen. Direktur Chen. Lama tak jumpa. Lama tak jumpa. Kau? Kau ternyata masih hidup? Kehadiranku membuatmu terkejut, ya? Bukan. Aku hanya penasaran. Apa hak kalian datang ke sini? Shuji, jangan-jangan kau masih merasa dirimu presiden perusahaan besar? Aku minta kau bawa dia pergi dari sini. Bocah perempuan sialan. Hari ini ada tamu asing penting. Hah, jangan mempermalukanku di sana. Aku mempermalukanmu? Aku, Shuji, tak ada hubungan sedikit pun denganmu. Kau, Shuji. Mengingat kita kenalan lama, kuingatkan kau dengan baik. Jangan buat keributan di sini. Kalau tidak, aku tidak bisa jamin apa yang akan kulakukan. Terima kasih atas kebaikan Direktur Chen. Tapi, kau terlalu terburu-buru. Aku datang hari ini dengan undangan. Dan, aku mewakili perusahaan Weiran. mustahil. Mana mungkin kau wakil perusahaan Weiran? Aku tahu. Kau pasti pakai cara licik untuk bisa datang ke sini. Baru bisa sampai di sini. Jiang Weiwei, sebentar lagi kau akan menyesal. Wewe, jangan berdebat dengannya. Aku ingin lihat bagaimana dia akan membuat kita menyesal. Di tender ini, kami mengundang perusahaan asing Weiran untuk hadir langsung. Sekarang, mari kita sambut perwakilan Weiran, Nona Shuji, untuk menyampaikan pidato. Hadirin sekalian, sangat senang hari ini mewakili Weiran hadir di tender terbesar kota Lu. Di sini, saya ingin menyatakan, saya bukan hanya mewakili Weiran, tapi juga presiden perusahaan Weiran. Mana mungkin kau presiden Weiran? Ini tidak mungkin. Bocah perempuan sialan. Kau punya perusahaan bernilai miliaran? Ini putriku. Dia hanya menggertak. Shuji, kau berani sekali. Dengan cara kotor seperti ini,
kau datang ke sini, sudahlah. Kukira kau cuma mau cari pengalaman. Kau berani mengoceh kosong. Mengaku sebagai Presiden Weiran? Omongan seperti itu, siapa yang percaya? Dia bukan? Lalu kau yang jadi? Chen Mingyuan, kau pernah lihat dunia atau tidak? Kalau begitu, tunjukkan buktinya. Buktikan kau adalah Presiden Weiran. Bukti? Mengapa aku harus membuktikan diri? Agar kalian puas? Tidak bisa menunjukkan bukti, membuktikan kau sama sekali bukan. Kau hanya berbohong. Wah, ini akan seru. Shuzi pasti akan kena masalah. Shuji, kalau kau mengaku berbohong sekarang, aku bisa mempertimbangkan pertemanan kita dulu untuk memberi kamu dan si bodyguard busuk ini jalan hidup. Bagaimana kalau aku menolak? Bocah perempuan sialan. Direktur Chen, ini kesempatan untukmu turun tangga. Jangan kurang ajar. Hei, jangan buru-buru. Kalau aku bilang begitu, pasti bisa buktikan identitasku. Nona Shu, kalau kamu berani bohong padaku, aku tak segan mengusirmu. Manusia itu, percaya diri itu baik. Tapi yang seperti Direktur Chen ini, namanya sok percaya diri. Halo Shaolin, perusahaan yang menang tender kemarin. Aku tidak suka. Batalkan. Mau membatalkan proyek lelang juga? Kamu pikir kamu siapa? Walaupun kamu presiden perusahaan Weiran, kamu tak punya hak itu. Halo, ini Chen Mingyuan. Apa? Proyek dibatalkan? Mana mungkin? Kamu benar-benar presiden perusahaan Weiran. Chen Mingyuan, tamparan ini sudah sampai di wajahmu. Sakit tidak? Lelang yang bagus ini, sampai sekarang hanya jadi pesta makan biasa. Nikmatilah sendiri. Chen Mingyuan selama ini banyak berbuat jahat di kota Lu. Ini bukti yang kami kumpulkan. Ternyata dulu saat aku menjalankan tugas, aku memutus jalannya yang bekerja sama dengan negara tetangga untuk cari uang haram. Untungnya aku hanya kehilangan ingatan. Untung aku bertemu Ziku. Kalian mesra banget, jangan di depan aku dan kakakku. Bikin merinding aja. Masih ketawa. Nggak serius sama sekali. Sudahlah. Yang paling penting sekarang adalah menemukan Chen Mingyuan. Kalau dia tahu pewaris keluarga He ini masih hidup, pasti nggak akan berhenti begitu saja. Kalau gitu, aku akan atur orang. Kalian sudah nemu cara? Tenang, aku yang ngurus. Kakakmu sudah pergi. Kamu ngapain di sini? Ini kan bukan rumahmu. Ini rumah Nona Shu. Nona Shu aja nggak usir aku. Iya. Aku juga rasa Shui Yao di sini bagus. Kapan hubungan kalian jadi siakrab ini? Kamu tahu apa? Kami para cewek selalu punya topik yang nggak ada habisnya. Aku dulu terlalu kekanak-kanakan hanya karena seorang pria sampai bertengkar dengan semua orang. Nggak nyangka aku. Zhou Shuiyao bisa bersaing berebut perhatian pria. Shui Yao, kamu pasti akan bertemu orang yang lebih baik. Apa ini? Ini dulu dipakai ibuku, tapi selalu nggak bisa dibuka. Aku juga nggak tahu isinya apa, jadi disimpan saja. Kalung peninggalan ibumu itu apa bisa dipakai untuk membukanya? Flash disk ini terlihat familiar, sepertinya punya mama. Zi, saat kau dengar rekaman ini, aku mungkin sudah tiada. Jiang Guoqiang dan Jilan sudah lama bersekongkol. Mereka bahkan meracuni makananku sehari-hari. Semua untuk merebut aset keluarga Shu. Aku tahu kematian mama pasti ada hubungannya dengannya. Tak kusangka di dunia ini ada ayah seperti itu. Bersekongkol dengan wanita simpanan hingga membunuh istri.
dan begitu kejam pada anak kandungnya sendiri. Untungnya kita menyimpan bukti, kan? Dengan bukti, kita bisa menangkap mereka. Akhirnya arwah ibumu bisa tenang. Kita harus menemukan Jiang Guoqiang. Aku akan buat dia dan Jilan membusuk di penjara. Posisi ini akhirnya bisa diduduki dengan nyaman. Haha. Keluarga Shu, sampah. Pada akhirnya perusahaan jatuh juga ke tanganku. Hahaha. Sekarang perusahaan pasti sudah ganti nama. Shushi sekarang jadi Jiangshi. Hahaha. Bagus. Begitu dengar kata Shu, lihat orang bermarga Shu, aku langsung muak. Keluarga Shuwei menindasku bertahun-tahun. Sekarang akhirnya aku yang berkuasa. Hahaha. Aku ingin lihat bagaimana kau bisa bangkit. Aku ingin lihat bagaimana kau bisa bangkit. Anak perempuan sialan, siapa yang izinkan kau masuk? Satpam, satpam. Jangan teriak. Satpam di pintu sudah kuselesaikan. Grup Jiangxi kami tak akan biarkan kalian berbuat semaunya di sini. Benar. Kau sudah tanda tangani kontrak pengalihan. Sekarang bukan lagi wilayah keluarga Shu. Kalian terlalu naif. Kontrak pengalihan saham, kalau aku setuju sendiri, tentu tak masalah. Tapi kalau aku dipaksa, tentu tidak sah. Dipaksa. Siapa yang bisa buktikan? Aku ada di sana. Aku bisa buktikan Z dipaksa tanda tangan. Kau mau buktikan? Kalian pasti sekongkol. Tentu kau membelanya. Kau memang takkan menyerah sebelum akhir. Rumah lama sudah kupasang kamera keamanan. Saat itu Jiang Weiwei masuk dengan cara apa yang kalian lakukan padaku, semua terekam jelas. Bagus. Rupanya waktu itu pura-pura. Hapus rekaman itu. Kau anak durhaka, gadis jahat. Aku ayah kandungmu. Kau tegas sekali, aku akan laporkan kau ke pengadilan. Walau bukan ibu kandungmu, tapi aku sudah merawatmu bertahun-tahun. Kenapa kau perlakukan aku begini? Berani kau sebut ibuku? Jiang Guoqiang. Saat kau laporkan aku ke pengadilan, kau akui dulu perbuatanmu merampok dan membunuh dulu. Merampok dan membunuh apa? Aku tidak mengerti. Jangan memfitnah di sini. Tidak mau mengaku ya? Dengarkan ini. Zi. Saat kau dengar rekaman ini, aku mungkin sudah tiada. Jiang Guoqiang dan Jilan sudah lama berselingkuh. Mereka meracuni makanan harianku. Untuk merebut aset keluarga Shu. Tadi bilang kami memfitnah. Sekarang malah rebut HP. Mengaku. Omong kosong. Aku tak mau dengar suara ini. Tidak boleh. Sekarang setiap dengar suara Shuwei, aku merasa muak. Diam kau, pembunuh. Kau tak berhak sebut nama ibuku. Tak mengaku tak apa. Bukti di HP-ku banyak. Akan kubawa kau ke penjara. Berani tangkap aku? Baik. Dulu seharusnya aku cekik kau sampai mati. Pengacau. Wanita sialan, aku takkan membiarkanmu. Sudah selesai. Jiang Guoqiang dan Jilan akan dibawa orangku. Mereka tak akan bisa berbuat jahat lagi. Sepanjang hari melelahkan, lebih baik istirahat di kasur. Aku belum bisa tidur. Temani aku duduk di sini sebentar. Baik. Shuji. Shuji. Kok kamu? Kamu bawa orang tua saya kemana? Cepat lepaskan mereka. Jiang Weiwei, kamu datang aku hampir lupa. Karena kamu sangat rindu mereka, maka ikutlah ke penjara. Dengan hak apa kamu penjarakan mereka? Cepat lepaskan mereka. Apa hak saya? Dulu ibumu suruh Jiang Guoqiang kasih obat ke ibuku. Kamu tanya apa hak saya? Itu karena ibumu pantas mati. Pergi sana. Aku tak mau lihat kamu. Tenang. Sudah saya atur anak buah saya. Selalu awasi Jiang Weiwei. Jika dia ada tingkah aneh, kita bisa tahu dulu. Lin Yuan, terima kasih. Selama ini tanpa kamu,
Aku tak tahu bagaimana bertahan. Kita sudah seperti pasangan tua. Ngapain bilang begitu? Kita baru menikah. Apa pasangan tua? Paling-paling kita pengantin baru. Nah, kamu bilang, pengantin baru? Haruskah kita lakukan hal-hal pengantin baru? Kenapa kamu tidak serius? Apa yang aku bilang? Pengantin baru harusnya pergi bulan madu dan jalan-jalan? Kita sudah lama menikah. Belum pergi kemana-mana. Kamu sengaja. Aku tak bilang apa-apa. Kamu yang overthinking. Bulan madu. Orang lain berbulan madu setelah menikah. Kamu ini bahkan tak melamarku. Siapa mau bulan madu sama kamu? Kalau begitu, aku melamarmu sekarang. Lamaran mana ada di tempat tidak romantis ini? Sangat tidak romantis. Maaf. Setelah semua selesai, pasti ku beri kamu pernikahan yang memuaskan. Para direktur Jiang, kalian sudah ditangkap dan dipenjara. Jika masih ingin bersama mereka, aku tak keberatan untuk mengusut semua hal sebelumnya. Aku yakin kalian pasti tak ingin seperti dia, mendekam seumur hidup. Aduh, Nona Shu. Mengadakan rapat direksi? Kok bisa tidak memanggil saya Chen ini? Kok bisa tidak memanggil saya Chen ini? Direktur Chen, ini urusan internal grup Shusi kami. Jangan merasa terlalu penting. Jangan tegang. Aku hanya cari tempat duduk. Direktur Chen, ini urusan internal kami. Anda tak berhak hadir. Rupanya Nona Shu tak tahu. Saat ayahmu memimpin grup, dia menyerahkan semua sahamnya padaku. Jadi sekarang aku juga adalah salah satu pemegang saham grup kalian. Bajingan Jiang Guoqiang, hak apa dia punya untuk mengalihkan saham ke orang lain? Nona Shu, mohon tenang. Rapat ini masih perlu Anda pimpin. Benar kan, saudara-saudara? Chen Mingyuan, jangan keterlaluan. Sekalipun kau sekarang adalah salah satu direksi grup Sushi, aku tetap bisa mengusirmu keluar. Kalau begitu, aku rasa untuk hari ini cukup. Nona Shu, jangan pergi dulu. Apalagi yang kau mau? Anda sungguh tidak berbakti. Saya untuk mencegah Anda berbuat kesalahan telah menyuruh orang membebaskan ayah Anda dengan jaminan. Aku kesal sekali. Jangan marah merusak kesehatanmu sendiri. Kalau tidak bisa, aku temani kau. Tinju pun takkan menghilangkan sakit hati. Kau baik-baik saja? Sepertinya aku tidak memukul terlalu keras. Kau punya tenaga sebesar itu? Rasanya organ dalamku hampir hancur. Kau bohong lagi padaku. Dikesalkan oleh Chen Mingyuan di kantor, pulang masih dibuat kesal olehmu. Baiklah. Aku salah. Kau juga melihat sikap Chen Mingyuan di perusahaan, dan juga Jiang Guoqiang. Dia ternyata sudah dibebaskan dengan jaminan. Sungguh, begitu melihat wajahnya, aku langsung merasa jijik. Sepertinya Chen Mingyuan ini, kalau tidak segera disingkirkan, benar-benar masalah yang tak berujung. Kau sudah punya ide? Tentu saja. Aku sudah lama menempatkan orangku di dekat Chen Mingyuan. Waktunya tak banyak lagi. Helin Yuan, sedang apa akhir-akhir ini? Helin Yuan normal-normal saja, tapi Shuzi mulai bergerak. Dia bisa apa? Dia menghubungi asistennya. Sepertinya ingin mengakuisisi grup Sushi ke pihak Wei Ran. Biarkan dia berulah. Lagi pula Sushi cuma cangkang kosong yang dia inginkan, berikan saja. Dia akhir-akhir ini sepertinya menyiapkan sebuah jamuan malam. Mengundang banyak tokoh di kota Lu. Jamuan malam? Kalau begitu, pewaris keluarga He juga akan datang. Hei, kau yakin hari ini Chen Mingyuan akan datang? Akan datang, kabarnya sudah disebarkan. Dia pasti datang. Benar-benar yang tidak ingin kulihat malah datang. Sayangnya, aku bisa berdiri di sini dengan selamat. Bisa apa kau padaku?
Memukulmu sekali boleh saja. Tapi aku takut tanganku kotor. Berani kau. Ini tempat umum. Kau berani memukul orang. Bagaimana kalau kita coba? Jamuan yang baik-baik, buat apa urusan pukul-pukulan? Merendahkan kelas Nona Shu. Wah, Direktur Chen, dia punya selera apa sih? Lihatlah dia, dari dia menikahi pengawalnya saja sudah tahu. Dia cuma cocok sama orang kasar kayak gitu. Bau apa ini? Kok bau banget sih? Ah, kamu datang dengerin ya. Dia tiap hari nggak gosok gigi. Kelihatan aja udah bau. Siapa yang bilang nggak gosok gigi? Direktur Chen bilang aku selalu wangi. Kamu mana bisa dibandingin sama aku? Direktur Chen, teman cewek di sampingmu ini agak ngerendahin kelasmu loh. Acara jamuan Nona Shu hari ini. Kan banyak orang penting yang datang. Udah, jangan cari gara-gara. Aku belum berterima kasih ke Direktur Chen soal membebasin aku pakai jaminan. Hal kecil aja kok. Bodoh, nggak guna. Cuma bisa bikin masalah buat aku. Kalau bukan karena lo bisa gangguin Shuji, aku males nyelamatin lo. Kayaknya waktunya udah hampir. Kita tunggu di luar aja yuk. Udah hampir. Ayo pergi. Nona Shu, boleh tanya? Masih ada orang penting yang mau datang? Tentu saja di kota Lu ada figur yang sangat berpengaruh. Orang penting apa lagi? Di kota Lu selain Direktur Chen, siapa lagi yang bisa sebegitu berpengaruhnya? Jangan nanya yang nggak perlu. Hah, orang ini juga nggak pinter-pinter amat ya. SST. Jangan remehin dia, pertunjukan baru aja mulai. Kalian nggak bakal lolos dariku. Memang nggak punya otak. Kau orangnya He Linyuan, istri dan anakmu ku pegang. Berani sekali kau. Aku sama sekali bukan pembunuh yang kau kirim dulu. Sekarang mengerti? Kau lalu mana si pembunuhnya? Dia sudah mati. Sama seperti dulu, bos kami jatuh dari tebing persis. Bukankah kau cari pewaris keluarga, he? Akulah dia. Percaya atau tidak, aku yang asli pewaris keluarga he. 3 tahun lalu, kau bersekongkol menyelundup campur tangan dalam tugasku hingga kita berdua terjalin masalah. Mana mungkin kau pewaris He? Kau cuma sampah tak berguna. Chen Mingyuan. Bukti kejahatanmu sudah kuserahkan. Sebentar lagi akan ada yang menjemputmu. Mulai sekarang kota Lu tak akan ada lagi tumor ganas sepertimu. Kau tak berhak perlakukan aku begini. Aku Chen Mingyuan. Simpan untuk kuburmu nanti. Direktur Chen mana? Zhang Weiwei, kau gila? Chen Mingyuan hilang. Apa hubungannya dengan kami? Tadi kalian keluar, Direktur Chen juga keluar. Sekarang kalian kembali. Direktur Chen hilang. Cepat jelaskan kemana dia. Baiklah. Silakan lihat layar besar. Silakan lihat layar besar. Zhou Mu, wajahmu terlalu mengganggu, minggir. Semuanya memperhatikan Direktur Chen. Maaf ya, bos, saya akan tunjukkan sekarang. Direktur Chen, kalian berani menculik? Kami semua di sini menyaksikannya. Nona Jiang, sepertinya ada salah paham. Ini bukan penculikan. Ini pengawalan tahanan. Tahanan? Hadirin sekalian, 3 tahun lalu, saya sebagai pewaris keluarga He pergi bertugas. Tak sengaja bertemu Chen Mingyuan. Setelah kejahatan penyelundupan, dia mencelakai saya hingga jatuh dari tebing. Dan saya hilang ingatan. Chen Mingyuan, kau menguasai kota Lu. Kejahatanmu tak terhitung. Sudah waktunya dihitung. Pewaris keluarga He? Hah,
Jomu, kau harus bawa dia sendiri. Tahan piali. Oke, tenang saja bos. Hancur, semua hancur. Belum selesai ayahku tercinta. Kalau tak kumasukkan ke penjara sendiri, bagaimana aku tenang? Dan kau adikku yang baik. Sekarang kalian ayah anak bersatu lagi. Atas dasar apa kau tangkap aku? Tangkap saja dia saja. Bagus. Bocah perempuan sialan. Kau juga tak punya hati nurani. Dulu kau yang taruh obat di minuman Shuji. Aku cuma taruh obat di minumannya. Tapi kau bantu Chen Mingyuan jebak anak kandung sendiri. Bahkan kirim aku ke ranjangnya. Aku benci kau. Cukup. Semua yang kalian katakan tadi telah kami rekam dan rekam. Saling serang tidak ada gunanya. Jika benar ingin berdebat, debatlah di dalam penjara. Oh ya, termasuk Jilan? Shuji, aku tak akan membiarkanmu lolos. Bahkan sebagai hantu pun aku tak akan melepaskanmu. Sudah berakhir. Semuanya telah berakhir. Chen Mingyuan, Presiden Grup Hong Yuan, ditangkap atas dugaan berbagai kejahatan. Grup Hong Yuan kini telah diakuisisi oleh Shushi. Chen Mingyuan memang pantas mendapatkannya. Terlalu banyak kejahatannya. Seharusnya dia sudah masuk penjara sejak lama. Kalau begitu, pujilah aku dong. Beri aku hadiah. Kedua mempelai, baik dalam sehat maupun sakit, miskin maupun kaya, atau alasan apapun, akan mencintainya, merawatnya, menghormatinya, menerimanya, dan setia kepadanya selamanya hingga akhir hayat.